Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Pagi ini kalian bersama-sama belajar materi pelajaran bahasa Indonesia, melanjutkan materi berikutnya. Pagi ini sebelum kita bergabung untuk materi pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita bersama-sama berdoa awal belajar. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita sampai dengan materi mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial budaya dan lainnya bisa terjadi. Kemudian peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Melalui teks eksplanasi, setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya diamati dan dirasakan saja, tetapi juga digunakan sebagai pembelajaran. Hal tersebut untuk mengetahui mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Jadi, tujuan dari teks eksplanasi ialah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Paham ya? Sedangkan ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan serta interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah, keilmuan. Contohnya seperti sains. Yang keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Yang kelima, memiliki atau menggunakan sequence markers, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Sedangkan struktur teks eksplanasi, pernyataannya umum, berisikan pernyataan umum mengenai atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaannya. Kemudian urutan sebab akibat yang berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Kemudian interpretasi berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum, bukan berfokus partisipan atau manusia. Misalkan bukan berfokus partisipasi pada manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara. Dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan verba material serta verba relasional atau kata kerja aktif. Menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Contohnya sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Menggunakan kalimat pasif. Eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kausal itu benar adanya. Sedangkan langkah-langkah menyusun teks eksplanasi diantaranya 1. Menentukan topik yang menarik.
Tentukan fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin disajikan. Misalnya proses terjadinya pasang surut air laut. Kemudian yang kedua, membuat rancangan kerangka teks. Misal, buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Kemudian yang keempat, mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Yang kelima, menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisannya. Contoh teks gerhana bulan. Teks eksplanasi dengan judul Gerhana Bulan. Boleh kalian baca, kemudian nanti kalian langsung paham. Saya bacakan ya contohnya. Gerhana bulan merupakan satu di antara fenomena alam yang sering kita jumpai. Gerhana bulan terjadi saat sebagai atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan masih dapat terlihat. Hal ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi, dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah, tembaga, jingga, atau coklat. Ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama saat bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan, sehingga berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Nah, itulah contoh daripada teks eksplanasi tersebut. Ini ada soal teks eksplanasi. Untuk itu, kamu pelajari lagi sebelum mengerjakan soal tersebut. Di sini ada soal. Yang pertama, nomor 1 adalah jelaskan pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang keempat, buatlah sebuah teks eksplanasi dengan topik fenomena alam. Dan yang kelima, analisislah kelengkapan struktur teks eksplanasi yang kalian buat. Nah, baiklah, jangan lupa kalian nanti dibaca lagi, diulang lagi apa materi yang barusan kamu terima. Untuk itu, sebelum kita berpisah, marilah kita bersama-sama belajar, beraktivitas, berkreativitas, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Tidak boleh putus asa. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan jangan kemana-mana. Tetap semangat. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.